guys, sekarang sudah sampai di Peningki Lait. Nah, ini peserta pelatihan sudah turun. Kita ada materi, saya ada penjelasan di atas. Setelah itu baru istirahat makan. Setelah itu baru kita diskusi kelompok. Ya. Ini tempatnya di Mamburungan ya guys. Pertama saya ucapkan selamat datang di Peningki Lait. Peningki Lait ini jadi ini kawasan ini namanya Peningki Lama. Teman-teman yang di kelompok 3 tadi ya. Ya, teman-teman kelompok 3 terutama, tapi semuanya untuk semuanya teman-teman. Ini adalah kawasan Peningki Lama. Peningki Lama Mamburungan. Jadi dulu kawasan ini ya, sebelumnya itu ada beberapa jejak yang di kawasan ini dulu merupakan tempat tinggal warga suku Tidung yang di sini di sebelah kanan itu ada banyak kuburannya. Ya, daerah ini dulu merupakan bagian pemukiman warga Tidung, tetapi karena kepentingan tadi area ini dijadikan pertahanan, lalu kemudian diminta pindah, diminta bergeser oleh Belanda, diminta bergeser. Jadi ada yang pindah ke Mamburungan, yang sekarang ke Mamburungan dalam itu, kemudian ada yang ke Peningki Baru, ya. Jadi hubungan dengan bahasa Peningki itu yang saya dapatkan juga dari informasi dari masyarakat itu. Ini namanya Peningki Lama dulu ya, Peningki Lama. Peningki Lama itu dalam arti bahwa sebelumnya ada yang pernah bermukim di pengungsian, kemudian pindah ke sini. Nah, ini berarti Peningki itu dalam bahasa Tidung katanya itu menyingkir, bergeser. Yaitu Peningki. Nah, kenapa ada Peningki Baru? Karena setelah dia bergeser ke sini dari pengungsian, baru kemudian di sini diminta lagi untuk bergeser ke, ada yang ke Peningki Baru, ada masuk ke Mamburungan. Ya, jadi seperti itu. Ini memang sangat memungkinkan Bapak Ibu, karena mayoritas penduduk masyarakat Tidung awal itu kan lebih banyak bergerak di bidang perairan pinggir pantai, pesisir, sebagai nelayan di pinggir-pinggir pantai. Nah, dan ini kita memang berada di pinggir pantai.
Jadi riwayat kisah yang kesinambungan sejarahnya itu seperti itu. Dan memang ada buktinya, bukti-bukti yang menunjukkan itu. Dulu di sini masih ada pelaku-pelakunya yang tinggal di Mamburungan. Dulu sudah ada rumahnya yang pernah saya wawancara itu ada aman saya aman. Pak Haji. Nah, untuk peningki ini ya, peningki lama, ini peningki lama ini. Jadi yang saya informasikan secara umum oleh Belanda ini melihat sebagai daerah yang sangat strategis untuk sebagai basis pertahanan. Ini basisnya. Jadi ada di Tarakan kalau kita melihat peta konsentrasi pembangunan pertahanan, ini dalam arti bahwa pembangunan pertahanan itu sudah masuk ke benteng, di dalam, meriam dan sebagainya lah, yang terkait dengan sarana pendukung pertahanan. Nah, untuk Tarakan itu ada dua konsentrasi utama, yang di bagian selatan Pulau Tarakan ini jangkauan aktivitasnya itu sampai ke Karungan sana. Jadi satu garis komando antara Karungan dengan Peningki. Nah, itu yang di bagian selatan Pulau Tarakan. Kemudian ada di bagian utara. Di bagian utara itu di Tanjung Juata. Tanjung Juata kalau teman-teman tadi mungkin sudah sering ke sana. Tapi ada yang di wilayah dekat Cikdiko. Ya, yang sekarang ini di kisaran Cikdiko sampai ke lingkungan Misaya Mitra. Nah, itu adalah basis pertahanannya Belanda di bagian utara Pulau Tarakan. Nah, saya kembali ke khusus Peningki, nilai-nilai strategis yang dimunculkan di Peningki ini. Di samping karena dia memang ini perbukitan, jadi dulu bukitnya itu langsung ke laut. Bapak Ibu sebetulnya langsung ke laut. Cuma karena pembangunan Lantama ini. Ya. Jadi itu dari sisi strategisnya. Nah, sehingga wajar saja kalau memang Belanda melihat sisi strategis ini dijadikan sebagai basis pertahanannya. Apa yang dipertahankan sebetulnya adalah memblok wilayah-wilayah perkotaan. Ya, karena di tahun 19 tadi itu ya, terutama masuk 1937 itu semakin gencar informasi bahwa akan terjadi Perang Dunia Kedua dan tanda-tanda Jepang yang berambisi untuk masuk ke Nusantara itu semakin kelihatan karena semakin banyak tuntutannya untuk eksploitasi sumber-sumber daya alam oleh Jepang. Nah, itu sehingga semua itu tanda-tanda itu lalu disikapi, ada kebijakan pemerintah kolonial Belanda membangun pertahanan di Pulau Tarakan, termasuk yang di Peningki ini. Ini sebetulnya benteng, kalau secara umum ini Peningki ini adalah bentengnya kota Tarakan. Karena kalau lepas dari sini untuk perairan laut, ya itu bisa jadi kalau musuhnya sudah lewat di sini sudah pasti dikatakan bahwa dia sudah kemungkinan dia masuk ke Tarakan. Ini kan penting tentang. Oh. Ini adalah basis ya. Jadi kita di sini ada beberapa karena ini adalah kawasan pertahanan. Jadi sebetulnya bangunan ini tidak berdiri sendiri. Bangunan ini tidak berdiri sendiri, tapi dia ada beberapa bangunan dan satu dengan lain bangunan itu merupakan satu kesatuan dari sisi fungsi. Ya, secara khusus, secara spesifik, kalau ini saya menyebutnya sebagai gudang. Ya, memang fungsi utamanya sebagai gudang amunisi. Gudang logistik. Ya, gudang ransum untuk militer Belanda yang ditempatkan di sini. Jadi ternyata penempatan militer di sini bukan berarti modelnya kayak sip-sipan begitu, tapi memang ada satu kesatuan, bukan model batalion, tetapi satu kesatuan tempurnya, ya itu memang ditugaskan di wilayah Peningki ini, sehingga diperlukan
pergudangan seperti ini untuk menampung kebutuhan mereka. Ya. Nah ini gudang, namanya gudang logistik ya. Nah, kalau untuk pembangunannya kapan mulai dibangun? Semua nanti yang kita lihat di sini itu sama. Ya, saya sampaikan bahwa itu sama. Ini semua tendernya juga sama. Yang mau memberikan tender dari Belanda, kemudian dikerjakan oleh satu pemenang tender pembangunan pertambangan di Tarakan. Nah, ada cerita mungkin saya ulangi bahwa yang ikut melaksanakan pekerjaan tender itu juga ternyata di situ ada orang Jepang. Ada acaranya Orang Jepang kantornya. ini, ya, lalu kemudian inilah yang menjadi membocorkan kemudian malam lah ke sore di Tarakan. Sehingga dalam riwayat perjalanannya hampir semua benteng-benteng ini ya, termasuk yang di Peningki ini, kemudian yang di Juanda itu tidak difungsikan sebagaimana yang direncanakan mereka oleh Belanda, bahwa pertahanan ini dibangun lalu kemudian ada gencatan senjata perang yang habis-habisan ke laut. Itu ternyata tidak terjadi karena memang yang dibangun ini untuk menghadapi agresi militer. Sini. Nah, ini katanya ternyata rusaknya bukan karena pertempuran ya, Mas ya. Sengaja dirusak supaya tidak digunakan oleh pihak Jepang. Nah, ini yang katanya buatan Jerman. Kita 1901. Di sini nggak ada pertempuran Jepang sama Australia. Oh, enggak ada ya? Cuma Belanda ya, Belanda sama Jepang ya. Di sini. Berarti Australia yang ada di pinggir pantai aja. Nah, ini di bukit atas lagi itu ada berapa titik? Itu ada pillboxnya semua dan ada ya ini simulasinya guys, kira-kira pertempuran dulu itu seperti ini. Ya masuk sini, saya begitu deh ya. Kalau di kilo nih berapa? Tadi aman saya, aman. Kilo, Pak. 600 kilo. Ya, sekitar itu. Nah, ini ada tangga turun. Oke guys, nah ini kasih mic Pak Ronald itu, jangan dia jelaskan sendiri aja, nggak dengar kita. nah di sana juga ada bukit situ di atas. Nah, nanti mungkin kalau sempat ke atas. Buatan Jerman. Oh iya. Mas Adi, itu barangnya kok besar sekali di sini. Anaknya beda, ke depan. Susah memang kalau durian itu ya. Oh duda. Ya, jelasin. Udah. Jangan dijelaskan nanti. Pak Salo mungkin sambil sharing-sharing pengetahuan ya Pak ya. Jadi teman-teman, di sini ada beberapa meriam artileri pantai sebagai alat perlindungan tentara Belanda untuk mengantisipasi serangan musuh yang melalui Laut Sulawesi yang ada di depan sana. Jadi jumlah meriam yang ada di sini mungkin kurang lebih ada 10 ya Pak Salam ya. Meriam yang seperti ini Pak. Oh, di sini 6. Di sini 6. Maksud saya di Karungan sama di Mamburungan ini di Peningkilait. Ya, jadi ada 6 buah yang ada di sekitaran kita. 3 di sisi bukit sini,
3 di sisi bukit sebelahnya. Sekarang itu jadi Makolan Tamal 13. Ada 2 di sana yang sayang sekali itu sudah mereka relokasi. Jadi posisinya itu sudah bukan posisi aslinya. Itu sayang sekali juga. Itu salah satu hal juga yang disesali oleh para wisatawan yang datang ke Tarakan, terutama untuk pelaku sejarah. Jadi mereka menyesali dan mereka sudah menanyakan ke pemerintah Kota Tarakan juga kenapa itu dipindah. Namun karena di sini adalah wilayahnya dari Angkatan Laut sendiri, pemerintah tidak bisa mengintervensi. Jadi jumlah meriam yang ada di sini 6 buah, lalu ada di Kampung Nelayan lagi di seberangnya Makolan Tamal sana itu. Mungkin kalau teman-teman sudah pernah ke sana, di sana ada 4 buah meriam, 3 di bawah di sekitaran sawah, lalu ada 1 di atas bukit. Nah, yang 1 unit di atas bukit itu pemandangannya bagus tuh. Yang kerja tuh bisa langsung kerjakan orang pasir. Pulau Keciak apalagi sudah nyata di depan mata. Lalu di sini juga ada kisah sejarah yang bagi orang Belanda sendiri sangat tragis ya. Jadi setelah invasi tentara Jepang ke Tarakan pada tanggal 11 Januari 1942, pada saat itu setelah Belanda menyerah, karena Jepang ini menyerangnya di daerah perkotaan ya. Kalau di daerah sini hanya sebagian saja. Jadi tentara Belanda yang berada di wilayah Peningki Lama ini itu belum mengetahui kalau mereka itu sebenarnya sudah kalah. Jadi belum mengetahui kalau Belanda itu sudah menyerah sama Jepang. Jadi tentara yang ada di Peningki ini pada tanggal 12, karena si Jepang ini sudah merasa telah menaklukkan Belanda di Tarakan, mereka mengirimkan 2 kapal penyapu ranjau untuk memasuki perairan Tarakan melalui Laut Sulawesi yang ada di depan sana. Jadi karena mereka sudah pede nih, kalau mereka ini sudah menguasai Tarakan, sudah aman ceritanya, mereka mengirimkan kapal perangnya, kapal penyapu ranjau untuk membersihkan ranjau-ranjau yang dipasang Belanda di perairan Tarakan. Pada saat mereka akan memasuki perairan Tarakan ini, dia nongol sudah di ujung Tanjung Batu sana. Karena posisinya ini lebih tinggi kan, jadi mereka sudah bisa melihat kalau ada kapal perang Jepang yang datang memasuki perairan Tarakan. Jadi pada saat itu, karena tentara Belanda dan Kenil di sini tidak mengetahui Belanda tadi sudah kalah dan menyerah, mereka menembaki kapal yang masuk itu. Akhirnya kapal itu, kapal penyapu ranjau itu tenggelam. Wilayahnya di sekitaran depan Tanjung Batu itu, Tanjung Pasir. Pokoknya begitu mereka masuk ke perairan Tarakan, terlihat pasukan artileri yang ada di sini, mereka semua serentak menembak ke arah kapal itu. Jadi kapal itu nggak sempat menghindar, nggak sempat lari, sudah hancur aja, sudah di perairan itu tenggelam. Masih ada di sana. Kalau nelayan-nelayan Tanjung Pasir itu kadang mereka bisa melihat itu bangkai-bangkai kapal perangnya itu sekarang tertimbun pasir katanya. Yang tiang-tiang berdiri 2 itu Bang? Lain itu tugu untuk peringatan kapal nggak boleh gitu. Ya jadi dengan adanya peristiwa itu pada hari berikutnya tentara Jepang yang ada di kota ini akhirnya sudah menyerang ke sini, dan yang tentara yang ada di sini sudah menyerah, sudah ditahan semua jadi tawanan. Jadi mereka pisah ini, tentara Belandanya, Kenilnya yang ada di Peningki dan yang ada di kota itu mereka pisah. Jadi mereka balas dendam, bawa ke kapal, di atas kapal dieksekusi, mayatnya dibuang di laut. Jadi itu salah satu hal tragedi juga untuk tentara Belanda, karena banyak juga korbannya, ratusan orang di situ, termasuk Kenil. Pokoknya mereka nggak mau tahu siapa yang ada di Peningki Lama itu, tangkap semua, pisahkan, bawa kapal, naik di kapal, eksekusi, buang di laut. Begitu. Jadi di sini lumayan pilu juga kisahnya. Sebetulnya di meriam ini ada bunker di bawahnya nih Pak. Ada ruangan.
Di sini tempat penyimpanan peluru mungkin juga bisa, lalu tempat komandonya mungkin, tempat mesinnya ya Pak ya. Oh, mesin penggerak ini juga. Karena bisa kita lihat teman-teman, di situ masih ada sisa kabel-kabel listrik. Kalau diperhatikan di situ ada seutas kabel listrik itu bahwa menandakan ada aktivitas di dalamnya. Karena sudah lama berjalan waktu, akhirnya semua tertimbun dan tidak ada yang bisa kita masuki. Di sana sudah agak lumayan kelihatan itu, walaupun isinya air ya Pak Salam ya. Kelihatan tangga untuk masuk ke dalam tuh masih kelihatan. Yang di sebelah pos angkatan laut itu juga masih kelihatan tuh. Malah atapnya tuh, betonnya atasnya tuh masih ada, bisa dilihat. Jadi masukin ya? Nggak bisa. Ini nggak terhubung terowongan. Jadi dia cuma ruangan, nggak ada kayak jalanan. Nggak ada. Dia per masing-masing lokasi ini aja. Seperti itu, mungkin tambahan sedikit Pak, seperti itu Pak. Mungkin buat pengetahuan teman-teman juga, bisa juga nanti dicari di referensinya. Tentang sejarah itu ada juga di buku-buku karangan yang ditulis Iwan Santosa itu, Pearl Harbor juga diceritakan di situ. Di buku Australian Tragedy juga ada. Karena memang kita di Tarakan ini masih kekurangan literasi, penulis itu masih sedikit. Ada juga yang menulis itu sembarangan, tidak sesuai sama lokasinya, tidak sesuai sama ceritanya. Jadi yang buku yang saya percaya itu hanya 2 sementara ini. Kalau untuk bacaannya itu Australian Tragedy, terus Tarakan Pearl Harbornya Indonesia. Itu aja yang bisa jadi acuan. Yang bikin saya semangat itu belajar, oh ternyata Tarakan ini kayak film-film perang itu. Serunya seperti apa, di situ diceritakan di bukit-bukit. Jadi pada saat perang, bukit-bukit itu, tempat-tempat itu ada namanya sendiri-sendiri. Jadi selain dulunya sudah ada namanya, tentara Australia menamakan bukit-bukit itu untuk mempermudah lokasi mereka ada di mana. Jadi misalnya lagi perang di mana, lagi ada di Daisy. Jadi nama bukitnya ada Daisy, Mickey, Helen. Jadi banyak nama-nama yang mereka gunakan. Mungkin itu aja sharing pengetahuan yang saya ketahui. Selanjutnya mungkin Pak Salam bisa. Atau sudah masuk jam istirahat ya? Kembali ke panitia aja. Kalau mau naik ke atas. About pillbox in Oke guys, sekarang ini will be in masing-masing kelompok sedang mempresentasikan Oke, thank you very much. ilmu Karena bahasa Inggrisnya sudah lewat. komando. Jadi selanjutnya untuk bapak-bapak dan ibu-ibu sebagai wisatawan yang berkunjung di Kota Tarakan, pertama-tama kami ucapkan selamat datang di Kota Tarakan yang tercinta ini. Untuk tujuan wisata kita yang pertama sekarang itu adalah bunker atau pillbox yang berada di wilayah bandara Kota Tarakan. Jadi pillbox ini berada sekitar 1 km atau lebih sedikit dari tempat kita sekarang. Ceritanya kita masih di hotel ya. Kita ke sana akan menggunakan bis. Lalu di sana juga setelah kita sampai di sana nanti bisa kita lihat ada sebuah bunker yang berada di atas bukit di sebelah maaf. Jadi bunker itu didirikan oleh pemerintah Belanda itu pada tahun sekitar 1937. Jadi tujuan dibangun saja pada saat Perang Dunia Kedua, pada saat Australia itu datang ke Tarakan, menginvasi Tarakan untuk menghadapi Jepang. Itu tujuan utama pillbox yang ada di sana. Jadi pillbox itu pada zaman tentara Belanda itu kegunaannya mungkin sedikit sekali. Karena pada saat perang tidak sempat terpakai. Mereka sudah perang dengan Jepang itu dari ladang minyak itu sampai wilayah ke kota.
Nah, bandara sendiri dilumpuhkan itu tidak ada pertempuran yang sengit di sana antara Jepang dan Belanda. Teman-teman juga banyak yang tidak bisa berkomunikasi dalam bahasa Inggris, ya, sementara kami juga belum. Ya. Oh, ini harus penilaian nggak juga kan? Ya, kalau saya semuanya tadi ini semuanya bagus ya dari pengamatan saya. Cuman ada yang mungkin saya coba luruskan barangkali dari tiga tadi penyampaian, bahwa ketika kita memang menyampaikan sesuatu ya yang terkait dengan pemanduan, itu memang betul-betul harus yang istilahnya jelas dan sedapat mungkin memang kita harus menjelaskan mengeksplorasi. Suaranya mana? Terus. Akumulasi, ya kan? Oke kan? Dua. Ya Pak Dirjen? Biasa. Dua. Tadinya Pak Beng. Kasih dua. Ya. Untuk tugasnya kelompok dua. Terima kasih. Kasih. Ya. Mohon maaf teman-teman jadi nggak juara ya. Itu sengaja biar kebahagia. Kami suka ayam bakar. Mana nih berapa? Iya. Ya. Serang kelompok dua. Jadi yang the best artinya semuanya bagus ya. Tapi masih ada yang lebih bagus begitu ya. Iya. Dan ada hadiah hiburannya.
Rawan untuk 2 dan 3. Habis ya? Lebih tinggi. Apaan sih? Jadi teman-teman semua, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, saat ini penilaiannya tipis banget ya. Semuanya bagus, semuanya menguasai ya, dan bagus banget. Tapi memang kita harus memilih yang terbaik siapa pada hari ini ya. Semuanya bagus, tapi untuk presentasi kita berikan apresiasi yang lebih tinggi kepada kelompok 2 ya. Ya. Tepuk tangan yang meriah dong, aplaus dong.